karena ini sudah berbuah. Tapi kalau misalnya fatal, kalau misalnya parah, hambanya parah, kita sudah menanamnya, sudah berbuah, tinggal manen, kok hambanya fatal. Kakek saya juga berpesan, karena kita usaha ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, sebagai pekerjaan kita, ya kita harus menyemprotnya teman-teman. Tidak ada masalah ya sebenarnya. Tapi kalau bisa minimalkan pestisidanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SM dimanapun Anda berada. Selamat pagi, semoga kita dalam keadaan sehat ya teman-teman. Bisa bekerja, bisa berusaha untuk memenuhi kewajiban kita sebagai manusia ya teman-teman. Pada pagi hari ini kita lagi berada di kebun kacang ini teman-teman. Ini tingginya nih kurang lebih 2,20 meter ini teman-teman. Jadi kemarin lanjaran ini saya bikin 2,20 meter ya teman ya. Jadi tingginya kurang lebih seperti ini. Ini kalau dibikin tinggi lagi juga tetap bisa, karena tanaman kacang itu sangat panjang, tetapi susah untuk memetiknya. Ini pun sedikit ketinggian kayaknya ya teman-teman, tapi tidak ada masalah. Buat saya sendiri ini ideal ya, karena kalau pendek terlalu numpuk daunnya seperti yang terlihat ya teman-teman. Ini aja udah penuh daunnya. Oh ya, perlu disampaikan pada pagi hari ini saya sendiri lagi melakukan pengocoran ya teman-teman, pemupukan cair. Ini dilakukan, ini padahal sudah usianya itu sudah berapa ya, ini 53 hari ini teman-teman, 53 hari, dan ini udah pemetikan udah 3 kali metik. Ini besok keempatnya ya teman-teman, ini besok keempatnya. Tetapi kita harus tetap merawatnya ya teman-teman. Justru kalau menurut saya sendiri, ketika kita berbudidaya kacang panjang atau tanaman yang lain yang bentuknya buah, kalau dia sudah berbuah bukan berarti kita sudah selesai dalam merawatnya ya. Justru perawatan itu harus lebih dimaksimalkan. Karena apa? Karena ya tujuan akhir kita kan ke buahnya ya teman-teman ya. Jadi perawatan harus tetap kita maksimalkan. Oh ya, pada hari ini itu SM ingin menjelaskan bahwasanya dengan kacang panjang seperti ini, perawatan apa saja, perlakuan apa saja yang SM lakukan, atau bagaimana cara menanam kacang panjang ini, bagaimana cara menanam kacang panjang ini sehingga menjadi seperti ini teman-teman. Jadi kacang panjang itu sendiri adalah salah satu tanaman yang cukup mudah bagi seorang petani ya. Karena apa? Dia tumbuhnya itu gampang sekali teman-teman. Tinggal kalau mau lebih bagus lagi ya lebih kita maksimalkan lagi caranya ya teman-teman. Tetapi untuk bagi para pemula, petani pemula seperti kita ini, kalau mau mencoba kacang panjang sangat direkomendasikan ya teman-teman. Karena mudah-mudahan siapa saja yang nanam dengan cara yang minimalis tetap bisa memanen hasilnya ya teman-teman. Itu kacang panjang. Oh ya, langsung saja bagaimana cara SM dalam menanam kacang panjang ini sehingga menjadi seperti ini. Kurang lebih sangat bagus lah, ini menurut saya sangat bagus, walaupun belum maksimal betul tapi ini sudah sangat bagus. Kenapa di SM katakan sangat bagus? Karena SM yang merasakan merawatnya ya. Perawatannya kemarin nggak maksimal, tetapi pertumbuhannya, buahnya sangat banyak ini teman-teman ya. Jadi ini sudah sangat bagus. Langsung saja, yang pertama adalah pengolahan lahan teman-teman ya. Tentunya kalau kita dalam menanam apapun, pengolahan itu harus kita perhatikan ya teman-teman. Ini kemarin menggunakan pupuk kandang dengan SP36 teman-teman. Jadi pupuk kandang kita campur dengan SP36, kita aduk di lubangnya. Dan lubang tanam ini jaraknya
50 cm nih teman-teman. Ada yang 40, ada yang 50 cm. Jadi jarak tanamnya itu 50 sampai 40 cm teman-teman. Jadi lubang tadi sudah kita campur dengan pupuk kandang dan SP36. Setelah pemupukan dasar sudah, penanamannya teman-teman. Jadi kemarin waktu nanam kacang panjang ini, bijinya itu SM rendam dulu. SM rendam dulu kurang lebih 10 menit lah ya. Tujuannya ya agar pertumbuhannya maksimal. Dan perlu diperhatikan bahwasanya setelah kita rendam, kita tanam itu SM menanamnya satu lubang satu teman-teman. Satu lubang satu. Bisa dilihat ya, bisa dilihat ke sini. Jadi ini SM satu lubang satu teman-teman. Satu lubang satu. Sehingga batangnya bisa maksimal. Ini batangnya coba hampir sebesar telunjuk ya teman-teman. Rata-rata perbatangnya hampir sebesar telunjuk. Ada yang menanam kacang panjang itu 2 satu lubangnya, ada yang 3. Ya itu terserah ya. Tapi kalau SM sendiri batang satu lubang satu batang itu sudah sangat bagus. Karena dalam pembuahan nanti membutuhkan cahaya ya teman-teman. Membutuhkan cahaya yang longgar untuk buah itu agar bisa menjadi buah. Ya, artinya maksudnya pencahayaan akan mempengaruhi buah yang jadi teman-teman. Untuk itu satu batang satu lubang satu itu sudah sangat maksimal menurut saya ya. Dan ini kemarin tanamannya satu lubang satu, jadi batang tidak terlalu banyak tetapi bisa maksimal, itu harapannya. Yang kedua tadi ya, bibit kita rendam dulu. Dan yang ketiga itu adalah masalah penyemprotan teman-teman. Jadi penyemprotan itu kalau tanaman muda, ini kan kacang panjang ini termasuk tanaman muda seperti kacang panjang, timun, dan ini bisa kita konsumsi langsung. Yang bentuknya seperti ini saya teringat dari pesan kakek saya teman-teman. Jadi kakek saya itu berpesan kepada saya supaya kalau kita menanam tanaman muda yang bakal dikonsumsi oleh banyak orang, usahakan kurangi pestisidanya. Ya. Jadi pesan itu yang selalu saya ingat dari kakek saya teman-teman. Jadi dalam tanaman kacang panjang ini terus terang saja ini baru 2 kali penyemprotan teman-teman. Yang secara keseluruhan ini baru 2 kali penyemprotan. Dan penyemprotan itu saya lakukan di usia 5 hari setelah tanam. Jadi kacang panjang itu ditanam 5 hari itu sudah rata-rata tumbuh. Kalau kita rendam 3 hari sudah tumbuh semua teman-teman. Jadi 5 hari itu kita semprot dengan pestisida. Nanti seminggu kemudian atau 5 hari kemudian kita semprot lagi. Jadi saya lebih menyemprotnya itu di usia dini ya teman-teman, di usia masih kecil, yang tujuannya apa tadi, agar dari awal tadi perkembangan kalau ada hamanya itu bisa diminimalisir ya. Tetapi kalau kacang panjang kita itu penyemprotannya fokusnya tidak di usia dini tapi di usia yang sudah besar ini yakin saya ya teman-teman, ini kita nyemprot tidak bisa bersih karena banyak daunnya sudah banyak. Kalau kita fokusnya di yang sudah besar, kalau maksudnya cara berpikir kita bahwasanya kita nyemprot nanti aja lah kalau udah besar, kalau udah ada kelihatan hamanya misalnya ya seperti itu. Nanti kalau udah ada hamanya malah susah nyemprotnya. Jadi untuk meminimalisir dan juga menjaga kesehatan kacang panjang yang kita makan ini, untuk mengurangi pestisidanya, saya lakukan penyemprotan itu di usia dini ketika dia belum berbuah ya. Itu lebih fokus saya ke situ. Kemarin kebetulan di sini cuacanya itu sering hujan, jadi hama kutu yang biasa menyerang tanaman kacang panjang ini sedikit teman-teman. Jadi 2 kali penyemprotan itu alhamdulillah sampai sekarang bisa dikatakan belum disemprot lagi itu hamanya
tidak ada teman-teman, hanya ada ulat sedikit, itu aja nggak apa-apa lah. Ada lubang-lubang sedikit, kan lubang nggak semua ya teman-teman ya, karena ini sudah berbuah. Tapi kalau misalnya fatal, kalau misalnya parah, hambanya parah, kita sudah menanamnya, sudah berbuah, tinggal manen, kok hambanya fatal, kakek saya juga berpesan, karena kita usaha ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, sebagai pekerjaan kita, ya kita harus menyemprotnya teman-teman. Tidak ada masalah ya sebenarnya. Tapi kalau bisa minimalkan pestisidanya ya. Itu penyemprotan teman-teman. Dan yang keempat, ini masalah pemupukan susulan ya teman-teman. Jadi kemarin itu rencananya ini tuh mau saya lakukan pengocoran 2 kali, kemudian pupuk kering sekali. Tapi kenyataannya karena kesibukan kemarin, sibuk kita ini kan akhir bulan kemarin sibuk dengan pilkada ya teman-teman. Kebetulan saya sibuk di situ, sehingga kacang panjang ini 10 harian itu enggak tersentuh teman-teman, enggak tersentuh. Akhirnya sampai sekarang saya melakukan pengocoran teman-teman. Pengocoran saya berarti ini sudah keempat ini teman-teman, keempat. Jadi pertama itu ya baru mulai tumbuh itu 5 hari ya kalau nggak salah saya, di usia 5 hari. Kemudian seminggu lagi, 10 hari lagi, dan ini baru saya sedang kocor lagi teman-teman. Nanti setelah 5 hari lagi atau seminggu lagi ini saya kocor lagi teman-teman, melihat kondisi buahnya ya teman-teman. Jadi pengocoran ini juga saya lakukan agar buah yang masih kecil atau belum berbentuk bunga itu dia akan bisa menjadi buah sempurna ya teman-teman. Itu masalah pengocoran. Dan dosisnya di sini SM sendiri pengennya sih semua tanaman SM itu organik teman-teman. Tapi untuk tanaman sayur sampai sekarang SM belum menemukan solusinya, terutama untuk hama pestisidanya ya teman-teman, untuk pestisidanya. Dan kemarin pengocoran ini menggunakan pupuk tunggal tapi SM campur ya. Jadi ada urea, KCL dan SP36. Karena punyanya SP36, kalau ada TSP saja. Jadi SP36. Dan perlu diperhatikan dosisnya ini 221, yang satu itu KCL. Tetapi ketika sudah berbuah seperti ini, usahakan KCL-nya ditambah teman-teman ya. Jadi kita menggunakan dosis sama nggak apa-apa, atau lebih banyak KCL-nya juga nggak apa-apa. Itu untuk masalah pemupukan ya teman-teman. Itulah kurang lebih teman-teman bagaimana cara SM menanam kacang panjang ini, sehingga seperti yang terlihat alhamdulillah cukup bagus, buahnya juga banyak, bakal buahnya juga banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian yang ingin menanam kacang panjang. Semangat terus petani Indonesia, ayo terus kita lakukan yang kita bisa untuk Indonesia. Salam SM.